Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan satu kisah dari Yudarian. Oh, kisahnya keren-keren banget dari Yudarian. Pastinya udah lama ya kita nggak bawain kisah dari Yudarian. Ini kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Tanah Jawa. Malaikat kecil berkepala dua. Sekitaran tahun 1981, terdapat sebuah keluarga yang kala itu disebut sebagai saudagar kentang terkaya di antara saudagar lainnya. Jauh berbeda dengan keluargaku yang hanya mengandalkan upah dari karyawan pabrik teh. Nama keluarga itu adalah keluarga Bardi atau Haji Bardi. Haji Bardi memiliki anugerah istri yang cantik sehingga bisa memberikan keturunan yang serupa jelitanya. Memiliki 3 anak perempuan yang 2 diantaranya sudah dipersunting oleh anak dari saudagar kentang lainnya. Selain memang sama-sama suka, tentu saja pernikahan itu akan semakin membuat keluarga tersebut menjadi semakin terpandang pula. Namun berbeda dengan anak yang pertama, namanya Ratih. Berumur 25 tahun, dengan perawakan yang cantik dan menawan, tentu saja banyak pemuda yang jatuh cinta dan menyatakan perasaannya terhadap Ratih. Namun sayang, cintanya tetap kepada satu pria yang bernama Joko. Tapi sayangnya, kisah cinta mereka tidak direstui oleh Haji Bardi dan istrinya yang bernama Marni. Sehingga Ratih pun harus rela untuk dilangkahi oleh kedua adiknya yang memang usianya masih terhitung muda. Anak kedua yang bernama Ratna berumur 23 tahun saat menjadi pengantin, sedangkan Rahmi lebih muda 3 tahun dari Ratna sudah menjadi seorang pengantin. Saat itu, pendidikan tidaklah terlalu penting. Mau sekolah atau tidak, kalau harta orang tuamu tidak habis dimakan 7 turunan, maka kau akan tetap hidup sejahtera tanpa menyandang gelar sarjana. Begitulah kira-kira kata orang banyak. Kembali kepada si Malang Ratih, kalimat "kapan nikah" selalu terdengar setiap harinya, atau umpatan kesal dari sang ibu yang tidak suka dengan sosok Joko. Ada pula alasan kenapa sang ibu tidak suka dengan Joko adalah tidak lain dan tidak bukan, Joko hanyalah orang biasa, keluarganya hanyalah karyawan pabrik, sedangkan dirinya juga mengikuti langkah keluarganya sebagai karyawan pabrik pula. Mana mampu Joko itu menghidupimu? Apa kamu mau tinggal di rumah bedingan dari pabrik? Mau sampai kapan sih kamu tetap bertahan dengan laki-laki itu? Apa ndak malu kamu sama adikmu? Rahmi itu loh sudah punya anak. Apa kamu mau jadi perawan tua? Masya Allah Bu, kalau diizinkan Rati mau saja nikah toh Bu. Tapi Rati cuma mau sama Mas Joko. Ya kalau memang harus tinggal di rumah bedingan, ya ndak masalah toh Bu. Toh yang ngejalanin juga Rati bukan ibu. Mas Joko itu pekerja keras loh Bu, tanggung jawab orangnya. Ibu saja yang selalu tidak mau nerima Mas Joko sebagai mantu. Malu ibu toh? Jawab Ratih dengan kesal sembari menyusun beberapa obat-obatan tani. Selain menjadi penampung panen para petani, Haji Bardi juga memiliki sebuah kios obat-obatan tani yang cukup besar. Lah, cinta, tidak kenyang hidup sama cinta itu. Tapi terserahmu lah Titi. Pegel aku, balas Marni meninggalkan anaknya berada di kios.
Begitulah percakapan antara ibu dan anak yang terjadi hampir di setiap harinya. Sebenarnya sebuah hal yang tidak lumrah jika ada gadis yang belum menikah pada usia 25 tahun seperti Rati di daerah itu. Namun benar kata pujangga, cinta itu tidak bisa dipaksa. Entah lantaran lelah atau memang ada bujukan dari sang suami, Marni sudah tidak lagi menceramai Rati mengenai pernikahan itu selama sebulan lamanya. Dan hal itu membuat Rati semakin percaya diri bahwa sang ibu sudah sedikit luluh kepada hubungan Rati dan Joko. Hingga pada suatu malam, setelah pertemuan di sebuah sore yang terang, Joko datang dengan rapi ke rumah Bardi. Niatnya tidak lain dan tidak bukan adalah melamar anak sulungnya itu. Tatapan sinis dan tidak suka jelas tergambarkan oleh sosok Marni. Sepatah kata pun ia tidak ingin berbicara dengan calon mantunya itu. Jadi benar, kamu sudah siap menjadi istri Rati. Rati ini adalah anak tertua saya. Sudah berkali-kali loh, dia ini dilamar oleh laki-laki lain yang jujur saja lebih baik daripada kamu. Tapi dia tetap kekeh maunya sama kamu. Jadi sekali lagi saya tanya, apa kamu siap bertanggung jawab atas hidupnya Rati? Tanya Bardi. Siap, Pak. Apapun hal buruk nanti akan tetap saya usahakan Rati hidup dalam kondisi sehat, baik raga dan jiwanya, jawab Joko dengan tenang dan tegas menatap lurus ke wajah Haji Bardi. Sudahlah Jok, Bapak juga ndak bisa lagi melarang-larang Ratih buat deket-deket sama kamu. Kalau memang kalian berdua saling mencintai, pesan Bapak, jaga anak Bapak ini, balas Haji Bardi. Singkat cerita, pernikahan pun dilangsungkan dengan restu yang terlihat terpaksa dari ibunya. Rati dan Joko resmi menjadi sepasang suami istri. Berbeda dengan adik-adiknya, pernikahan Rati digelar dengan sederhana tanpa menunggu waktu yang lama. Rati dan Joko pindah ke sebuah rumah kecil milik perusahaan tempat Joko bekerja. Mereka berdua hidup dengan tentram di sana. Tidak ada yang bisa memisahkan dua sejoli ini. Rupanya Rati lebih tenang hidup di rumah kecil itu ketimbang hidup di rumah besar milik orang tuanya. Hingga akhirnya Rati pun mengandung. Berbulan-bulan namanya Rati dan Joko merawat kandungan itu dengan lembut dan penuh kasih sayang. Meski tanpa support dari Marni dan juga Haji Bardi, hal itu tidaklah menjadi soal bagi mereka. Mereka bisa mencukupi segala kebutuhan si jabang bayi. Hingga pada suatu malam, dengan gemercik hujan dan gemuruh petir yang saling beradu terang, hari lahir pun tiba. Malam itu, Joko yang ternyata masuk shift malam terpaksa harus mengakhiri pekerjaannya dan segera pulang ke rumah. Hujan dan gemuruh petir pun diterjang agar dia bisa menemani istrinya selama bersalin. Kabar kelahiran Rati pun didengar oleh kedua orang tuanya. Meskipun saat menikah restu itu tidak terucap dari sang ibu, tapi tetap saja Rati adalah anaknya. Marni dan Bardi pun pergi menuju rumah Rati dengan menggunakan mobil. Dengan waktu yang bersamaan dengan Joko, Marni dan Bardi pun sampai di rumah itu. Di dalam rumah sudah ada kedua orang tua Joko dan seorang paraji yang bernama Mbak Sima yang sedang membantu persalinan Rati malam itu. Joko yang menyusul ke dalam kamar pun ikut menemani sang istri berjuang melahirkan titipan Tuhan. Jerit Rati diiringi dengan kencangnya gemuruh petir yang saling bersautan. Bersamaan dengan berhentinya jeritan Rati, muncullah tangisan bayi kembar. Tanpa menunggu dipersilakan, Marni pun langsung masuk ke dalam kamar dan ingin melihat cucu keduanya itu. Nahas dan malang pula nasibnya. Cucu yang ia harapkan adalah seorang perempuan yang cantik dan jelita sesuai pemikirannya. Ternyata ekspektasi itu terbantahkan kala Mbak Sima membersihkan sang bayi yang belum sempat diberi nama itu. Sang ibu dari bayi pun belum sempat menilik bayinya lantaran pingsan setelah menahan sakit yang amat sangat. Sang bapaknya terdiam mengelus-ngelus kepala istri tercintanya. "Pulang, buat malu keluarga," bentak Marni tegas kepada Haji Bardi tanpa basa-basi. Dan memang tipikal suami takut istri, Haji Bardi hanya menurut saja. Apa yang terjadi sebenarnya?
Bayi kembar itu lahir dengan keadaan yang tidak wajar. Badannya satu, namun kepalanya dua. Sosok bayi yang mayoritas orang akan mengatakan adalah bayi iblis, bayi setan, atau hal menyeramkan lainnya. Betapa terpukulnya harapan sang bapak yang ingin melihat bayinya sehat dalam kondisi sempurna. Harapan hanyalah tinggal harapan. Tuhan sudah menitipkan malaikat kecil berkepala dua, mau tidak mau harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Jika memang demikian yang akan terjadi. Namun, tak berselang lama, rupanya Marni kembali ke rumah Joko. Ia tidak jadi pergi dari rumah itu. Kenapa? Marni menyergap Mbak Sima dengan ancaman yang amat mengerikan. Kalau sampai ada yang tahu tentang kelahiran anak setan itu, akan kubuat hidupmu tidak selamat. Kalau perlu bunuh saja anak setan itu, kata Marni dengan suara yang menggelegar. Begitu juga yang dikatakannya kepada besanannya atau orang tua Joko. Marni mengatakan hal yang sama. Mereka hanya bisa terdiam dan tidak menjawab. Lagi pula, bisa apa orang tua si Joko ingin melawan? Tentu mereka tidak punya daya apapun. Entah kerasukan iblis dari rumah angker mana, Marni mengambil sebuah besi mirip tusuk konde, semacam besi yang digunakan untuk mengikat rambut seraya mendekati bayi itu. Namun melihat ada hal mencurigakan dari Marni saat ia mengangkat tangannya dan ingin menancapkan besi itu, Joko segera menahan lalu mendorong tubuh Marni hingga tersungkur jatuh. Biarpun anakku cacat seperti itu, kamu tidak punya hak sama sekali atas nyawa anakku, kata Joko dengan tegas dan penuh amarah. Kalap dan tenggelam dalam api amarah, Joko kembali menghantam tubuh mertuanya dengan kursi seraya menangisi keadaan anaknya yang malang itu. Antara bersyukur atau bahagia, Marni lekas ditarik pergi oleh Bardi malam itu. Hal yang seharusnya menjadi bahagia justru menjadi tangis yang tak berkesudahan di rumah Joko, tak terkecuali ibu bapaknya Joko. Sang ibu yang masih belum tersadarkan dan juga belum mengetahui apapun mengenai anaknya. Orang tua Joko pun ikut berpamitan malam itu. Jok, bukannya apa-apa ya Jok. Bapak cuma bisa mendoakan yang baik-baik. Tapi jika memang kamu siap menanggung malu atas kelahiran anakmu, maka besarkanlah. Mama dan Bapak cuma bisa mendukung dan mendoakan yang terbaik buat kalian berdua. Tapi jika memang kamu tidak kuat, kamu bisa menitipkan anakmu ke panti asuhan. Bapak bilang seperti ini bukan karena Bapak malu, karena mau bagaimanapun dia adalah titipan Allah. Tapi kamu juga harus tahu, anakmu nantinya tidak akan lepas dari omongan tetangga dan juga orang-orang yang kamu kenal. Kamu yang sabar ya, Bapak pamit. Mendengar perkataan itu, Mbak Sima pun ikut menambahkan. Benar apa yang dibilang bapakmu, Cak Bagus. Belum pernah ada sejarahnya aku membantu lahiran ada anak yang lahir seperti ini. Kasihan anakmu. Bah pamit ke. Biasanya jika ada orang yang lahiran, akan banyak orang yang berdatangan untuk menjenguk si ibu atau melihat betapa lucunya sang bayi. Namun lantaran Joko tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman warga, boleh jadi tidak ada yang datang karena hujan atau memang belum mendengar kabar kelahiran Rati. Tak berselang lama, saat sedang menangis dan menggendong bayinya, suara azan pun terdengar di kamar itu dan dilanjutkan dengan iqomat yang diakhiri dengan kalimat, "Aku beri nama kalian Caca dan Cici Putri Rati." Kalimat itu tertutup dengan panggilan dari Rati yang tersadar dari pingsannya. Dia ingin melihat dan menggendong anaknya itu, juga sekaligus memohon untuk menyusui anaknya. Meski tidak tega, Joko pun tidak bisa menahan. Yang sabar ya sayang, anak itu berbeda dengan anak-anak yang lain, kata Joko. Maksud kamu apa, Mas? Joko pun memberikan gendongannya kepada Rati. Meski terkejut, Rati senantiasa menerima anaknya dan mulai menyusuinya satu persatu. Meskipun rasa sakit yang dirasakan Rati tidak terlihat, tapi tidak bisa ditutupi, air matanya tetap mengalir. Meskipun bapak ibuku pasti malu, tapi anak kita cantik ya Mas, kata Rati dengan senyum tipis di bibirnya. Mendengar itu, Joko semakin yakin untuk tetap membesarkan anaknya
apapun masalah yang nanti akan diterima akan tetap diterima dengan lapang dada. Keesokan harinya, di sore hari, mulailah berdatangan para orang-orang yang dikenal Rati dan Joko. Mereka yang berdatangan pun memberikan selamat kepada Rati dan Joko. Meskipun semua yang berdatangan jelas saja terkejut dengan keadaan si bayi. Yang sabar ya Rati, mau bagaimanapun mereka tetap anakmu dan pemberian Allah. Kalimat ambigu yang selalu terlontar dari mulut para tamu berdatangan. Rati pun hanya bisa tersenyum kala menjawab kalimat-kalimat itu. Ia sepertinya tetap tegar dalam menghadapi ujian. Tamu pun datang silih berganti, tapi tidak ada tanda-tanda kehadiran Haji Bardi dan Bu Marni. Kelahiran malaikat berkepala dua itu sudah menyebar seantero daerah. Bak artis yang sedang naik daun, Caca dan Cici menjadi perbincangan di mana-mana, baik itu oleh ibu-ibu yang sedang menggosip di depan rumah atau bapak-bapak yang juga ikut menggibah di sela jam istirahat kerja. Hal ini pun sampai di telinga Marni. Haji Bardi dan Marni pun akhirnya datang di hari ketiga. Setelah kelahiran Caca dan Cici, Marni dengan sukarela pun meminta maaf kepada Joko atas kejadian tempo hari. Joko pun tidak ingin menyimpan dendam yang terlalu lama. Rumah itu seakan menjadi damai. Tentu saja perubahan sikap Marni didasari oleh Rati itu sendiri. Oh iya, kapan mau disuntik polio anakmu ini, Dok? Tanya Marni kepada Rati. Besok saja, Bu. Tunggu badanku sudah kuat pergi-pergi, jawab Rati. Dah usah pergi, biar ibu saja yang bawa bidan ke sini ya. Kamu istirahat saja, besok ibu ke sini lagi. Tak lama kemudian, kedua mertua Joko itu pun berpamitan untuk kembali ke rumahnya. Namun, di sini Joko sebenarnya sedikit khawatir dengan perubahan sikap Bu Marni yang menurutnya begitu berlebihan. Ada 3 keanehan yang mengganjal di kepala dan hati Joko. Pasalnya, baru 3 hari yang lalu ia ingin membunuh cucunya sendiri, tapi sekarang Bu Marni berubah seakan mendapat hidayah dari Tuhan secara langsung. Apa yang membuat dia berubah? Hari semakin malam, menyisakan semburat cahaya bulan yang remang-remang menerangi rumah Joko dan Rati. Bintang gemintang enggan untuk ikut serta menyaksikan kehidupan yang begitu ironi. Sayang, kebahagiaan yang dirasakan sepasang kekasih yang baru menjadi orang tua harus ia rasakan sendiri, tak seperti orang lain yang ikut senang dan bahagia kala melihat kerabat atau saudaranya memiliki buah hati. Bak terang bulan kalah dengan mendung, dan tanpa ada gemuruh, hujan begitu deras disertai angin ribut, air bah pun ikut serta dalam sebuah tragedi. Pagi hari, saat mentari sudah mulai gagah memancarkan cahaya panasnya, Bardi dan Marni datang ke rumah Rati bersama dengan seorang perempuan yang sudah cukup berumur. Bisa ditaksir, itu adalah si bidan yang disebutkan oleh Bu Marni semalam. Dan tanpa menunggu waktu lama, setelah Rati selesai menyusui Caca dan Cici, si bidan langsung mengeluarkan peralatannya, lalu kemudian menyuntikkan sebuah cairan bening ke dalam tubuh si anak. Setelah selesai dengan urusannya, Bu Marni dan Haji Bardi pun berpamitan untuk menghantarkan si bidan pulang dan berjanji untuk segera kembali membawa peralatan bayi yang memang diperlukan. Namun, setelah kepergian Bu Marni dan Haji Bardi dan juga bidan itu, berselang waktu 3 jam lamanya, mereka tak kunjung kembali. Mas, kok aku sepertinya tidak pernah lihat bidan itu ya? Tanya Rati kepada Joko yang sedang bermain-main dengan malaikat kecilnya. Ya Mas tidak tahu toh. Wong Mas saya cuma karyawan pabrik, yang mana sempat kenalan sama bidan. Memangnya ada apa? Kok kamu nanya gitu? Timpal Joko seakan tidak merasa ada hal yang aneh. Ya iya sih Mas, tapi aku tahu betul Mas, siapa-siapa saja bidan yang ada di daerah kita. Dan ibu itu kok terlihat asing ya, beda sama bidan yang ngasih suntikan ke anaknya adikku, kata Rati dengan penuh rasa curiga. Memang di daerah itu profesi bidan tergolong sangat sedikit, dan Rati tahu betul siapa-siapa saja bidan di daerah tempatnya tinggal. Gitu ya? Wah, enggak tahu juga ya Mas, ibumu juga kelihatan aneh. Kok mendadak jadi baik banget ya? Jujur sih, Mas juga jadi khawatir. Tutup Joko seraya keluar dari kamarnya.
Dan benar saja, saat azan yang terdengar lirih di rumah itu berkumandang, Caca dan Cici mulai menangis hebat, diberi ASI tidak mau, digendong dan dilus pun tidak menenangkan si kembar. Badannya mulai panas, wajahnya mulai memucat. Rati segera meminta Joko untuk pergi ke rumah orang tuanya dan meminta pertolongan. Siapa tahu ada dokter ataupun mantri yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Singkatnya, Joko dan orang tuanya datang bersama seorang yang dikenal sebagai mantri di daerah rumah orang tua Joko, ia bernama Ibu Ros. Mantri itu pun langsung memeriksa keadaan si bayi dan gejala yang ditimbulkan semacam demam tinggi. Ibu Ros menganjurkan untuk membawanya ke rumah sakit saja karena keterbatasan alat medis yang dimilikinya. Dok, anakmu ini lahiran tidak normal. Kelahiran seperti ini terhitung langka. Kesempatan hidup si bayi juga sangat kecil. Jadi sebaiknya dirawat di rumah sakit, bukan berada di rumah. Saya tidak ada kemampuan untuk mendiagnosa anakmu karena gejalanya hanya panas, kata si mantri. Hal itu justru membuat pikiran Rati menjadi semakin panik tak karuan, ditambah dengan tangis dari si kembar yang semakin kencang, seolah bayi itu meminta tolong untuk menghentikan semua siksaan ini. Joko pun berinisiatif untuk pergi ke rumah orang terdekat dari rumahnya yang memiliki mobil, niatnya untuk meminjam atau meminta tolong diantarkan ke rumah sakit. Namun siapa yang tahu dengan umur, suara Caca dan Cici mendadak hilang setelah mereka mengeluarkan cairan berwarna putih dari kedua mulutnya yang terlihat seperti air susu. Dan tak berselang lama suara tangis kembali terdengar. Namun itu bukan dari si bayi, melainkan berasal dari sang ibu. Caca dan Cici dinyatakan meninggal dunia malam itu. Nafasnya sudah tak terdengar, nadinya sudah tidak terasa. Semua berlangsung begitu cepat, seakan jatuh tertimpa tangga dan terhimpit bangunan yang roboh. Isak tangis menyelimuti malam itu. Para pelayat datang untuk menyampaikan bela sungkawanya, termasuk Haji Bardi dan Mumarni. Joko hanya bisa terdiam di depan pintu rumahnya, tak bersuara, sedih melihat tragedi yang menimpanya. Pikirnya, sudah ingin menikah sulit mendapat restu, baru sebentar menerima takdir kau sudah merenggut anakku. Tuhan, semua berjalan normal. Suasana duka sama seperti yang terjadi pada orang lain. Rumah diselimuti dengan tangis yang tak berkesudahan dari orang yang ditinggalkan. Rati masih belum terima dengan apa yang menimpa. Pasalnya, ia menyadari bahwa anak-anaknya terlihat normal, tapi ia juga menyadari hal lain. Atas apa yang disebut oleh si mantri, apa yang harus diperbuat? Ikhlas, hanya itu. Hari-hari berlalu, suasana duka di rumah itu perlahan memudar. Di siang hari, Rati mencoba menerima dan mengikhlaskan kepergian anak-anaknya. Ia pun sadar apa yang akan terjadi jika anaknya tumbuh besar nanti. Malam itu, tepat 7 hari setelah kematian Caca dan Cici, suasana rumah menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Kamar menjadi sedikit pengap dan hawa tidak sedap terasa di mana-mana. Suara hewan malam yang lumrahnya menemani terang bulan dan bintang gemintang enggan untuk menampakkan dirinya. Malam itu terasa lebih sunyi daripada biasanya dan terasa lebih mencekam. Perlahan mulai terdengar suara gelak tawa anak-anak kecil. Sayup-sayup pula terdengar tangisan bayi. Jelas Rati menyadari akan hal itu. Ia pun memeriksa keluar rumah untuk menilik ada siapa di luar rumah. Caca, Cici, panggil Rati. Joko yang menyadari istrinya keluar dan memanggil-manggil nama anak-anaknya pun ikut menyusul. Sayang, sudah ya, mereka sudah tidak di sini. Mereka sudah di surga. Itu hanya bayanganmu saja. Enggak, Mas. Tadi mereka nangis di luar sana. Begitu kata Rati, Joko hanya bisa diam dan menggiring Rati masuk ke rumah. Setelah kematian si kembar, banyak kejadian-kejadian aneh yang dirasakan Rati, tapi tidak dengan Joko. Mungkin sebenarnya Rati tidak begitu ikhlas atas kematian anaknya, sehingga banyak hal yang terjadi. Semua bermula di malam itu. Dari tangisan itu sampai dengan penglihatan Rati. Seringkali Rati melihat bayinya sedang terbaring manis di tempat tidur, baik siang ataupun malam hari, saat Joko tidak ada di rumah, atau hanya sekedar suara tangis dari si bayi yang
yang justru semakin menguatkan ketidakikhlasan Rati. Lantaran merasakan hal itu, pada malam ke-14 kematian si kembar, Rati meminta izin untuk menginap di rumah orang tuanya saja karena memang Joko harus bekerja shift malam untuk 1 minggu ke depan. Joko pun tidak keberatan. Selama siang hari ia kembali ke rumah. Malam itu juga, sembari berangkat kerja, Rati diantarkan Joko ke rumah orang tuanya dan langsung berpamitan untuk bekerja. Dan seperti malam-malam sebelumnya, Rati kembali mendengar suara tangis si kembar. Namun, tangisan itu ternyata tidak hanya didengar oleh Rati saja, melainkan Bu Marni juga mendengarnya. Bahkan suara tangisan si bayi semakin keras dan menyayat. Apakah ini hanya halusinasi lantaran memang Rati belum benar-benar ikhlas, ataukah ada sesuatu? Mana mungkin bayi yang belum tersentuh dosa akan mati gentayangan? Jelas begitulah pikiran kita. Malam pertama di rumah orang tuanya ternyata tidak mengobati luka yang Rati derita. Bahkan kini semakin jelas saat Rati tertidur. Sontak ia terbangun lantaran mendengar suara tangis yang begitu pilu tepat di samping telinganya. Benar-benar nyata rasanya. Bersamaan dengan terbangunnya Rati, terdengar suara benda yang jatuh begitu kencang yang berasal dari dapur. Rati buru-buru pergi ke dapur yang ternyata juga diikuti oleh bapaknya. Mereka berdua mendapati Marni sedang menghempas-hempaskan kepalanya ke tembok dapur. Sontak melihat itu, Haji Bardi langsung sigap untuk menariknya. Kesurupan jelas, tidak mungkin ia gila. Marni kemudian menangis, merintih, disusul dengan tawa yang mengerikan. Panik bercampur takut, Haji Bardi hanya bisa membaca doa-doa dan juga ayat-ayat yang ia ketahui. Meskipun ia haji, bukan berarti ia faham mengenai kesurupan seperti ini. Pasalnya, baru kali pertama ia menemukan istrinya seperti ini. Rati pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa terdiam, merasakan ketakutan. Mendengar suara jeritan bercampur tangis dan tawa tentu saja akan mengundang tetangga terdekat berdatangan. Waktu belum menunjukkan tengah malam, bahkan masih sekitar jam 9 malam. Para tetangga yang ingin tahu berdatangan dengan menggunakan obor yang terbuat dari bambu, saling beradu pertanyaan kepada sesama tetangga, hingga ada salah satu tetangga yang memberikan saran. "Coba panggilkan Pak Sabar, siapa tahu bisa membantu." Salah satu orang terdekat Haji Bardi pun diminta untuk pergi ke rumah Pak Sabar. Pak Sabar adalah seseorang dari sebuah desa yang tidak terlalu jauh dari rumah Haji Bardi. Beliau disebut sebagai juru kunci suatu tempat yang dikeramatkan di daerah itu dan banyak mengetahui tentang seluk-beluk masalah dunia gaib. Tak jarang banyak orang yang berdatangan untuk meminta pertolongannya dalam menangani permasalahan spiritual seperti yang terjadi pada keluarga Haji Bardi sekarang. Namun sayangnya, setelah orang yang diminta untuk datang ke rumah Pak Sabar tidak menemukan sosok beliau ada di rumah. Menurut penuturan istrinya, Pak Sabar sedang berada di daerah lain untuk menangani kasus yang mirip pula. Sudah seperti polisi, bukan? Mendengar itu, Haji Bardi pun bingung. Bagaimana lagi ia harus menangani istrinya? Akhirnya lagi-lagi muncul solusi dari mulut tetangga yang tak terbilang membantu atau justru menyesatkan. "Ikat saja di kasur, daripada nanti keluar malah hilang, lebih bahaya toh." Haji Bardi seperti terpengaruh dengan ucapan orang itu yang tak berasal dari siapa, lantaran penerangan hanya berasal dari lampu dan obor. Haji Bardi pun meminta bantuan kepada tetangga untuk membantu membawa Bu Marni masuk ke dalam kamar. Marni saat itu masih saja berontak dan tak kunjung tenang. Ia terkadang tertawa dan menangis. Belum ada kalimat atau satu kata pun yang keluar dari sosok yang memasuki tubuh Marni. Entah apa pula yang merasuki tubuhnya. Karena sudah tidak ada lagi hiburan yang bisa ditonton, akhirnya satu persatu para warga kembali ke rumahnya masing-masing. Di rumah itu hanya tinggal Haji Bardi dan Rati. Kedua anak yang lain belum ada yang tahu mengenai kondisi ini. Haji Bardi pun berinisiatif untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun saat ayat itu mulai memasuki ayat kursi, sosok Bu Marni justru mengikuti Haji Bardi mengaji dengan lirih dan senyuman yang menyeringai. Pelan-pelan Marni melafalkan ayat itu dengan sempurna. Mendengar itu, Rati dan Haji Bardi pun beringsut mundur dan ketakutan. Usaha apalagi yang bisa mereka lakukan? Kenapa semuanya terjadi begitu mendadak? Hingga
ada sebuah kalimat lain yang keluar dari mulut Marni. Sing lunga kudu manut kersane pangeran. Wong uripku kudu ngerti carane nopo. Wong mati ora usah digawa bali. Wong urip ojo nganti tumindak Allah iso membayani toh. Apa maksudnya? Apa yang dibicarakan? Namun setelah kalimat itu terucap, Marni justru tidak sadarkan diri. Boleh jadi sosok itu sudah pergi dari tubuh Marni. Rati dan Haji Bardi pun ikut tenang. Mereka pun memutuskan untuk tidur bersama di kamar itu berjaga-jaga. Siapa tahu ada kejadian aneh lagi. Tepat saat tari musola berkumandang, Bu Marni menjerit kepanasan. Bak luka yang disiram air juga entah apalagi yang merasukinya. Namun di saat itu sepertinya Marni bukanlah dalam keadaan kesurupan, tetapi dalam kondisi sadar. Tolong, sakit. Menurut hentiannya, Marni merasakan ada sesuatu yang menusuk-nusuk badannya. Ada sesuatu pula yang bergerak-gerak di dalam perutnya. Hal itu tervalidasi oleh Bardi dan Rati yang melihat ada sesuatu yang bergerak di balik tangan, kaki, dan perut Marni. Apa itu? Bentuknya menyerupai ular. Mau meminta pertolongan kepada siapa pula jam seperti ini. Siapa yang mau menolong? Tidak ada. Para tetangga kemungkinan masih asyik terlelap tidur di atas ranjang kerasnya. Kesakitan yang dialami Marni dirasakan selama tahrim dan azan berkumandang. Selepasnya semua kembali normal. Bu Marni tak sadarkan diri. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Haji Bardi dan juga Rati. Mereka tidak bisa apa-apa selain membaca doa dan ayat yang mereka tahu. Pagi harinya, sekitar pukul 8, rumah diketuk oleh seseorang yang ternyata adalah Joko yang baru saja pulang dari bekerja. Joko datang dengan tujuan untuk menjemput Rati, namun Rati meminta izin kembali untuk tetap tinggal lantaran Bu Marni yang sedang sakit. Sebagai suami yang baik, Joko pun mengizinkannya dan berjanji akan kembali selepas zuhur, dan Rati pun mengiyakan. Namun sebelum Joko pulang, saat Joko menilik ke kamar dan melihat keadaan Marni, hal yang aneh terjadi. Marni yang masih tidur mendadak terbangun lalu melotot seakan ingin sekali mengeluarkan matanya. Matanya perlahan bergerak menatap sosok Joko yang berdiri di depan pintu. Tetapi tatapan Marni yang melotot itu mendadak berubah menjadi ketakutan. Pergi, usir dia, pergi, kata Marni. Mendengar itu, sudah bukanlah hal baru bagi Joko yang memang sering diusir oleh Marni. Haji Bardi pun ikut maklum. Joko akhirnya pergi dengan wajah lelah dan juga kesal tanpa memperlihatkan rasa dendamnya. Pasalnya, Rati belum sempat bercerita mengenai tentang apa yang terjadi dengan ibunya tadi malam. Akhirnya tinggal Rati dan Haji Bardi yang menjaga Marni. Saat itu Haji Bardi pun meminta pada anak buah di kiosnya untuk menghubungi kedua anak yang lain agar segera pulang ke rumah, sekaligus melihat kembali siapa tahu Pak Sabar sudah kembali. Sesaat setelah Joko pergi, Rati pun menjadi perempuan pada umumnya, bersih-bersih rumah dan memasak sebagaimana mestinya anak perempuan di rumah. Haji Bardi tidak membuka kiosnya hari itu. Marni hanya bisa tergeletak lemas di atas tempat tidurnya, badannya panas, mengeluarkan keringat yang tak berkesudahan. Dok, pijitin kaki ibu, Dok. Kok rasanya sakit banget, pinta Marni kepada Rati yang baru saja masuk dengan membawa semangat. Rati pun menuruti keinginan ibunya, lalu bertanya ada apa, kenapa bisa terjadi seperti ini. Bu Marni pun bercerita tentang apa yang terjadi malam itu. Pasalnya, saat Marni ingin pergi ke dapur, niat hati dia ingin membuat teh hangat. Namun saat mengambil panci, Marni melihat sosok putih, ukurannya tidak terlalu besar, seperti bantal guling bayi yang melayang-layang di jendela. Lalu yang terjadi selanjutnya hanyalah gelap dan kembali terang ketika suara tari masjid berkumandang. Rasanya seperti ditusuk pedang, seakan kakinya digergaji dari dalam perutnya, seakan ingin mengeluarkan sesuatu. Dan hal itu pula lah yang disaksikan Bardi dan Rati pagi buta tadi. Lama kemudian, kedua adiknya Rati datang dengan membawa seorang mantri untuk memeriksa keadaan ibunya. Lantaran mendengar ibunya sakit, Rami pun berinisiatif terlebih dahulu untuk membawa mantri ke rumah.
Demamnya tinggi ya Bu. Nanti setelah makan obatnya tolong diminum ya. Semoga bisa cepat sembuh. Siang itu semuanya kembali normal. Marni seperti orang demam pada umumnya. Rati dan Haji Bardi pun tidak menceritakan apa yang terjadi semalam kepada Ratna dan Rami. Tak lama dari itu pula datang orang suruhan Bardi yang mengabarkan bahwa rupanya Pak Sabar masih di luar daerah dan baru akan pulang sekitar 1 minggu lagi. Haji Bardi sudah kehilangan akal. Mau siapa lagi yang akan membantunya? Joko pun menepati janji untuk datang kembali setelah zuhur. Bu Marni saat itu masih tertidur lemas. Boleh jadi itu adalah pengaruh obat yang sudah diberikan mantri. Kumandang suara masjid kembali terdengar. Waktu sudah menunjukkan waktu maghrib. Joko pun berpamitan pulang kepada Rati saat itu juga. "Gak mau nunggu lepas maghrib Mas, surup ini loh, Dailo," kata Rati kepada Joko. "Ya bisa dek, nanti Mas telat, belum mandi juga. Doakan yang baik-baik saja ya," jawab Joko. Akhirnya dengan rasa percaya diri pun Rati mengiyakan keinginan suaminya untuk segera pulang ke rumah. Malam itu daerah setempat terasa sangat sepi dan juga sunyi. Hanya terdengar desiran angin yang menggoyang ranting pohon. Bulan purnama yang redup terhalang awan gelap menciptakan bayangan panjang dan misterius. Setiap langkah Rati terasa begitu berat, seolah lantai rumah menahan langkahnya. Suara binatang malam yang biasa ramai mendadak terhenti, menyisakan keheningan yang begitu menggigit. Udara di rumah terasa begitu lembab dan pengap, seakan diserbu oleh riuhnya langkah manusia. Tepat ketika jam malam berbunyi, ketukan pintu mulai terdengar, membangunkan seisi rumah. Haji Bardi bergegas membuka pintu, berharap ada sesuatu yang dapat menolong. Namun saat pintu dibuka, bak diterjang badai kencang. Tubuhnya terpental beberapa meter dari tempatnya berdiri. Bersamaan dengan jatuhnya tubuh Haji Bardi, Bu Marni kembali menjerit kesakitan seperti yang dirasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam perutnya. Tanpa menunggu lebih lama, semua keluarga yang berada di rumah itu bergegas masuk ke dalam kamar Marni. Dan lagi-lagi Marni bertingkah aneh. Dia menjerit, dia menangis dan juga tertawa. Rati, Ratna dan Rahmi hanya bisa menangis lantaran takut dan juga bingung harus berbuat apa. "Ibu kenapa Bu? Ibu!" rintih Rati menggelegar, membangunkan para warga pula. Warga pun kembali berkumpul dengan membawa penerangannya masing-masing. Dan di saat riuh berada di depan halaman rumah, semua lampu berkelip seakan mengikuti kegaduhan yang terjadi. Boom. Semua lampu mati dengan sendirinya. Angin mulai berembus kencang membawa aroma tanah yang kering. Pohon di samping jalan bergerak-gerak, seakan ikut berlari untuk menyaksikan kejadian Marni. Mata Marni mulai perlahan menghitam. Keluar darah kental yang mengalir. Bak air mata urat yang sejatinya berwarna hijau berubah menghitam seolah darahnya berubah. Bak ayam cemani. Salah satu warga datang dengan membawa seseorang yang mengaku bisa menangani hal tersebut. Ia adalah salah satu kerabat tetangga yang kebetulan malam itu menginap. Segera beliau meminta kepada Haji Bardi untuk mengambil segelas air putih yang sudah dicampur garam kasar. Konon garam bisa menangkal roh jahat yang menempel pada tubuh manusia. Entah apa yang dibaca beliau saat itu. Setelah menerima air yang diminta, komat kamit mulut membaca mantra. Lalu air itu diusapkan ke wajah Marni yang masih memberontak. Harapan hanyalah tinggal harapan, seperti bermain dengan anak kecil. Setelah diusap dengan air yang sudah didoakan, Marni justru membuka wajahnya dengan menyeringai, seakan geli dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. "Kowe ra usah melu-melu, wong iki ra pantes urip. Tumindak era iso diomong menungso," kata sosok yang berada di dalam tubuh Marni. Mendengar itu, anak-anaknya hanya bisa menangis. Bardi hanya tertunduk lemah, bingung atas apa yang terjadi. Riuh dan ricu di halaman depan belum juga padam, meski diguyur dengan dinginnya angin malam yang berembus tak membuat gentar mental mereka yang menyaksikan kejadian itu. Seperti halnya sosok yang berada di dalam tubuh
tubuh Marni. Marni hanya bisa melotot dan terus mengeluarkan darah dari setiap lubang yang ada di tubuhnya, tak terkecuali mata. Dari itu mengalir seperti air mata pelan namun pasti mematikan. Samar-samar dari suara tangisan terdengar bunyi kendaraan yang mulai mendekat dan berhenti di depan rumah. Ya, itu adalah Joko dengan Pak Sabar. Aku tidak akan mencabut omonganku sebelum dia mengakui apa yang sudah dia lakukan, kata Joko seraya masuk ke dalam kamar dan membuat suasana menjadi hening dan saling beradu pandang. Maksudnya gimana, Mas? Tanya Rati. Maafin aku. Aku sudah tidak kuat melihat tingkah ibumu yang selalu memandangku buruk. Bahkan saat kita bahagia dan ingin menerima, dia justru merenggut apa yang sudah kita terima. Ibumu inilah yang sudah membunuh anak kita, Dek. Jelas, Joko. Hei, jaga ucapanmu, Joko, saut Haji Bardi. Tanyakan sendiri saja pada istrimu, Pak, jawab Joko seraya menatap Pak Sabar seolah memberikan isyarat. Pak Sabar kemudian mendekat dan seperti membacakan sebuah mantra yang dibisikkan tepat di telinga Marni. Dan saat itulah Marni menjerit kesakitan, mulutnya menganga, mengeluarkan asap hitam yang sedikit mengepul seperti di film-film hantu. Bak ada sosok yang keluar dari dalam tubuhnya. Biar saya luruskan. Setelah kematian anaknya, Joko datang ke rumahku untuk meminta petunjuk atas kematian anaknya. Benarkah kematian anaknya itu hanya perkara medis atau justru ada hal lain? Dan setelah ditelusuri, rupanya kematian anaknya itu ada sangkut pautnya dengan Bu Marni. Dan untuk itulah Joko memintaku mengirimkan sosok ke tubuh Marni. Sosok itu tidak akan membunuh Marni, percayalah. Jika kalian ingin marah, monggo lampiaskan itu semua kepada Joko dan Marni. Cerita Pak Sabar. Tak berselang lama, Marni pun tersadar dengan masih meringis kesakitan melihat di dalam kamar itu ramai dengan keluarga yang berkumpul. Marni langsung menangis. Maafkan ibu, nak. Ibu memang salah. Ibu yang sudah meracuni anakmu, ibu yang sudah membunuh anakmu, kata Marni. Mendengar hal itu, Haji Bardi terpancing emosinya. Ia langsung menghantam wajah Marni dengan sebuah tamparan keras. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Apa yang bisa dikatakan oleh semua orang yang mendengar? Tidak ada. Semua orang di kamar itu justru hanya terdiam, membisu, menyimpan kecewa yang begitu mendalam. Mati pun Marni malam itu tidak akan pernah mengembalikan malaikat yang malang. Jika memang kamu masih ingin menjadi istriku, ayo kita pulang, ajak Joko. Rati pun berdiri dengan rasa kecewanya. Meskipun Marni terus meminta maaf dan menangis bahkan bersujud, Rati tidak akan bergeming, hanya satu kalimat untuk mengakhiri malam ini. Sebagai anak yang selalu menurut selama ini, Rati memaafkan kesalahan ibu. Tapi semoga hidup ibu tenang bergelimang dosa yang sudah ibu lakukan. Tutur Marni menunduk dan mengucap salam. Joko dan Rati berlenggang keluar dari pintu rumah Haji Bardi. Drama yang terjadi saat itu tidak perlu diceritakan secara detail dan bisa dibayangkan sendiri betapa pilunya malam itu. Malaikat berkepala dua yang selama ini Rati lihat hanyalah representasi dari ketidakikhlasannya atas kematian Caca dan Cici. Hal itu pula lah yang membuat Joko sadar atas perubahan sikap Marni yang mendadak menjadi baik. Sosok bidan yang dibawa oleh Marni saat itu hanyalah perempuan tua biasa yang ia temukan di desa sebelah. Konon, setelah kejadian itu, kehidupan Marni menjadi semakin buruk. Mentalnya cukup terusik, entah lantaran sumpah dari Rati atau memang demikian karma yang terjadi. Bu Marni meninggal dunia 2 tahun setelahnya di rumah sakit jiwa yang berada di kota terdekat. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Yudarian. Oh, ini sangat ini banget ya. Jadi, anak ya, bagaimanapun kondisinya, itu bukan anak kita. Itu adalah anak titipan dari Tuhan. Jadi harus dijaga. Apapun kondisinya, kita berarti sudah dipercaya. Ngeselin banget neneknya ya, Bu Marni. Ini ngeselin banget. Ya memang oke lah dengan kelainan ya, kepalanya 2. Kenapa dikasih judulnya malaikat kecil berkepala 2? Karena
anak itu ya, menggambarkan anak itu ya, bagaimana neneknya ternyata merasa malu ya, merasa malu karena dia keluarga terpandang, hingga akhirnya dengan teganya dia menyuruh bidan palsu untuk menyuntikkan sesuatu ke dalam anak itu. Dan ini plot twist ya kalau menurut saya. Mas Yuda ini keren banget ya. Mas Rian ini, Asli Yuda Rian ini keren banget. Saya pikir itu dia digentayangi oleh arwah anak itu atau jin yang menyerupai arwah anak itu. Ternyata itu adalah kiriman dari Pak Sabar, yang mana Pak Sabar ini adalah orang bisa ya di sana, dan itu atas permintaan dari Joko, karena sedari awal Joko ternyata udah curiga nih atas apa yang terjadi dengan anaknya, hingga akhirnya di situ Bu Marni mengakui semuanya. Luar biasa sekali kisahnya, dan Bu Marni mendapatkan karmanya setelah 2 tahun kemudian. Keren banget untuk Mas Yudarian yang sudah lama hiatus ya, cuti dari dunia tulisan. Ini saya berharap ini adalah awal dari tonggak Mas Rian kembali lagi aktif dalam dunia tulisan, dan bisa kami bawakan kisahnya di channel Ilo Bercerita ini. Keren banget. Terima kasih Mas Rian ya. Ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.